Oke Lur, kembali lagi di channel HP Bae. Sorry banget nih, udah hampir 2 minggu ya, mau 2 minggu aku nggak bikin video baru di channel ini karena jujur aja aku tuh kemarin habis lebaran tuh kondisinya agak ngedrop dikit lah ya, maklum manusia biasa, mas-mas biasa, jadi ada lah yang namanya sakit-sakitan gitu. Nah, di sini aku bikin videonya juga di belakang HP, di belakang layar maksudnya. Ya biar lebih simpel aja guys, karena belum bisa-bisa banget, belum enak banget kondisinya kalau ngomong depan kamera gitu. Sementara yang simpel-simpel gini aja dulu. Nah, udah lama banget aku nggak bikin konten. Ini aku ngelanjutin lagi untuk ngomongin suka duka pakai HP. Kurang lebih aku udah ngerasain nih Vivo Y17s selama 2 mingguan guys. Nah, kira-kira HP ini tuh worth it nggak sih buat dibeli? Dan ini kalau ngomongin harganya juga lumayan menarik karena ini HP Vivo yang harganya di 1 jutaan. Lebih tepatnya untuk harga resmi itu ada 3 varian guys. RAM 4 GB internal 64 itu 1399, terus RAM 4 internal 128 di 1599, dan untuk varian tertinggi kayak punyaku ini di RAM 6 internal 128 itu di 1799. Tapi kalian bisa dapat harga yang lebih murah kalau pinter-pinter nyari di toko yang lagi promo atau diskon atau yang lagi turun-turun aja guys. Pokoknya banyak lah. Aku cek-cek di Shopee juga. Aku dapat HP ini tuh harganya di 1599 kalau nggak salah, padahal di varian RAM 6 GB internal 128. Panjang banget openingnya. Ya udah guys, aku akan memulai pembahasannya di HP ini dari hal yang aku sukai dulu guys. Oke, suka yang pertama di HP ini pada bagian desain dan bodinya. Untuk HP harga yang rentanya dimulai 1,3 jutaan, ini tergolong desain yang bagus dan jujur aku suka sih dengan HP Vivo ini. Seperti untuk modelan framenya yang udah ngikutin tren HP zaman sekarang yang rata-rata ngotak nih framenya, flat gitu, datar. Dan untuk modul kameranya juga aku suka. Di sini nggak lebay, bulatan lensanya cuma 2 doang dan ada tambahan LED flash. Ya ini menurut aku lebih keren dibanding HP yang gini-gini guys. Kelihatan norak kalau yang gini. Kalau yang gini tuh lebih simple, cakep, punya gradasi nih. Kalau dipantulin ke sinar cahaya tuh bisa berubah-ubah dikit-dikit. Dan ini juga ada finishing yang teksturnya itu matte atau ngedove gitu. Ada teksturnya lah. Kalian bisa denger nih bunyinya. Dan ada titik-titik kayak butiran-butiran kecil. Ini bagus, jadi nggak gampang bercakan sidik jari nih. Kalian bisa lihat aku tempel-tempel nih, nggak begitu kelihatan, jadi kelihatannya tuh HP-nya bersih aja gitu, nggak gampang dekil. Terus aku juga suka dengan ukuran HP ini yang tergolong compact. Untuk standar HP zaman sekarang ini layarnya 6,5 inch, jadi nggak tergolong gede guys dibanding tren HP zaman sekarang yang rata-rata itu di atas 6,6 ya, kira-kira seginilah perbandingannya tuh. Ini tergolong compact kecil kan. Dan ini beratnya juga cuma 186 gram, tebelnya juga 8,1 mm, jadi tergolong HP yang compact, tipis, dan lumayan ringan. Untuk material build quality-nya juga meskipun plastik aku suka. Dan jangan lupa HP ini sudah punya IP rating IP54 yang tahan cipratan dan debu guys. Intinya jadi durability-nya lebih bagus, dipakai outdoor, dipakai agak gerimis-gerimis, tempat agak berdebu ini lebih safety lah. Selanjutnya suka yang kedua di HP ini pada bagian brightness layarnya, yang ini tuh tergolong yang paling terang ya seingat aku di kelas harga 1 jutaan ya. Karena kalian bisa lihat nih di speknya aja bisa sampai 700 nits kecerahan layarnya guys. Bisa banget dipakai di luar ruangan, bahkan aku compare dengan HP lain yang biasanya tuh rata-rata kecerahannya tuh segitu. Aku jajarin dengan HP ini tuh kelihatan jauh lah. Di sini tuh lebih terang di Vivo. Ini sebuah kelebihan tersendiri dan aku suka banget dipakai di siang hari, nggak khawatir layarnya redup yang biasanya di HP 1 jutaan tuh itu jadi keluhan atau hal yang agak minus biasanya soal brightness layar. Tapi di HP ini masih aman banget. Selanjutnya suka yang ketiga di HP ini pada bagian speakernya. Ini jujur aku sih agak sedikit kaget guys, karena biasanya aku akan nyobain HP tuh kayak dari Transsion Holding, HP-HP murah tuh dari Infinix, Tecno, Itel, terus dari Xiaomi, Redmi, terus Samsung. Begitu nyobain HP Vivo ini lumayan kok speakernya bagus, meskipun ya sama ya HP 1 jutaan rata-rata speaker masih satu, tapi satunya di Vivo ini lumayan keren pokoknya speakernya guys. Suaranya berasa lantang, lepas, nggak cempreng, dan nggak berasa mendem aja. Volumenya itu keras.
Terus suaranya juga berasa lumayan bersih, jernih gitu. Di sini aku berani langsung compare dengan Infinix Hot 40i yang harganya juga mirip-mirip lah. Oke guys, sekarang kalian bisa coba dengerin perbandingan speakernya. Di sini aku cobain si Vivo dulu ya, kayak gini guys. Terus aku cobain Infinix. Itu kalau mainin volume yang full. Nah, biasanya dalam keseharian kan kita jarang ya yang namanya ngefullin kayak gitu. Biasanya tuh mainnya ya 70% atau 50% gitu. Di sini volumenya udah lumayan sama dan kalian bisa lihat nih perbedaannya. Nah, mungkin kalian nggak begitu ngerasa perbedaannya atau gimana, aku nggak bisa pastikan. Tapi kalau secara langsung ini beneran guys, speaker di Vivo ini jauh lebih enak. Selanjutnya suka yang keempat ini pada bagian kameranya guys. Untuk HP Vivo ini yang harganya dimulai 1,3 sampai 1,7 kan. Aku bisa bilang kualitas kameranya lumayan oke guys. Ya di sini resolusi kamera utamanya 50 megapiksel, kamera tambahannya ini kamera gimmick aja, potret atau makro gitulah, intinya kita abaikan aja, intinya bukan ultra wide. Terus kamera depannya di sini resolusinya 8 megapiksel. Nah, dalam keseharian aku pakai nih kamera utamanya yang 50 MP bisa dapetin detail yang tajam. Kalau nggak pakai 50 MP-nya pun ini kualitasnya masih lumayan oke ya, di pencahayaan cukup tuh warnanya masih tergolong cukup natural dan fotonya itu terang. HDR-nya tuh juga ngebantu bisa dapetin dynamic range yang bagus. Mode potretnya juga lumayan rapi, fokus ketajamannya juga bagus. Untuk foto di malam hari ini hasilnya juga masih lumayan oke dengan fitur mode malamnya yang memang belum sesignifikan HP 2 jutaan, tapi di sini udah lumayan cukup lah hasilnya kayak gini. Terus untuk foto selfie-nya juga lumayan oke guys buat foto-foto. Ini minimal fotonya tuh terang dan gambarnya juga lumayan natural meskipun kadang-kadang di beberapa kondisi agak sedikit kusem, tapi secara keseluruhan ini selfie-nya juga bisa dibilang oke lah. Di pencahayaan cukup sampai di pencahayaan agak malam. Oke guys, ini hasil video dari Vivo Y17s. Baik perekaman video kamera belakang ataupun kamera depan belum punya fitur stabilisasi. Jadi masih guncang-guncang. Tapi wajar banget untuk HP harga segini. Untuk kualitas gambarnya aku bisa bilang cukup suka ya. Ini dynamic range-nya bagus, langit, warna daunnya, terus bagian gelapnya gitu kayak seimbang gitu, ketangkep semua dengan jelas. Terus untuk ketajamannya juga aku bisa bilang suka nih guys, tajam. Gambarnya tajam, terus fokusnya juga bisa dibilang bagus. Kenceng nih, autofokusnya pindah-pindahnya kenceng nih gesit guys. Oke guys, sekarang video kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps standar aja, nggak punya fitur stabilisasi juga wajar banget untuk harga segini. Tapi aku tuh dari tadi perhatikan lumayan suka dengan kualitas mikrofon dari Vivo ya. Ini nangkep suaranya tuh lumayan jelas guys. Meskipun aku lagi di outdoor di sawah ini banyak angin, tapi lumayan bersih itu penangkapan suaranya. Jadi mic-nya ini tergolong yang bagus parah. Terus aku juga lumayan suka dengan kualitas warnanya yang tergolong lumayan natural, gambarnya juga tajam, background muka sama tuh daun-daun kelihatan lumayan detail gitu guys. Tuh, ini videonya lumayan oke lah untuk HP harga segini, dari belakang sama depan nih buat video kayak gini standar oke lah. Oke, selanjutnya suka yang kelima pada bagian performanya. Ya bener guys, tidak salah dengar. Dan aku juga lumayan sedikit kaget. Maksudnya biasanya itu HP Vivo di kelas entry level kan
chipsetnya rada-rada kentang gitu, tapi di HP ini lumayan karena sudah pakai MediaTek Helio G85 dan ini yang aku punya kan RAM-nya 6 GB, internal 128, tergolong lumayan gede. Dan di sini meskipun memorinya masih pakai eMMC jenisnya ya, belum pakai UFS. Tapi untuk skor Antutunya ini bisa dapat kisaran 268 ribuan, dan kalau aku inget-inget ini lumayan bisa bersaing lah dengan kompetitornya di kelas harga segini. Dan untuk keseharian aku ngerasain ini HP buat multitasking, pindah-pindah aplikasi tuh bisa dibilang lumayan kenceng nih. Kalian bisa lihat tuh, aku buka aplikasi tuh nggak nutup gitu. Tadi yang sempat kebuka kan. Jadi lancar aja multitaskingnya gitu guys. Dan aku juga suka HP ini kalau buat main game itu lumayan garcep ya, kenceng gitu. Bahkan di game Genshin Impact ini masih jalan ya, meskipun di grafis terendah-rendah gitu. Tapi untuk HP 1 jutaan ini bisa main Genshin tipis-tipis guys. Aku udah cobain tuh masih jalan dan lumayan lancar. Asal grafisnya tuh di terendah-rendah gitu. FPS-nya di 30 aja masih jalan. Kalau buat main kayak Mobile Legends sama PUBG, ini settingan grafisnya juga bisa dibilang lumayan. Mobile Legends bisa sampai tinggi ultra, PUBG bisa sampai balance ultra atau HD high. Tapi untuk permainan yang enak memang di grafis medium aja, settingan menengah gitu guys, itu enak. Karena aku pakai HP ini juga buat push rank tiap hari tuh nyaman-nyaman aja, buat main PUBG juga bisa dibilang lancar-lancar aja meskipun gyronya masih software ya, jadi agak delay gitu. Tapi wajar banget untuk HP 1 jutaan kayak gini. Selanjutnya suka yang terakhir, ini yang keenam pada bagian baterainya guys. Kalau ngomongin baterai, HP ini udah standar kayak HP zaman sekarang, yaitu 5000 mAh baterainya guys kapasitasnya. Dan untuk screen on time yang aku dapetin ini pakai jaringan data ya, bukan pakai wifi. Dari baterai 100% ke 10%, dan penggunanya kayak gini, YouTube 4 jam, terus main game 2 jam gitu, ML dan yang lainnya tipis-tipis. Ini bisa dapat screen on time di 8 jam 25 menit. Tuh, ini tergolong baterai yang awet banget guys untuk kelas 5000 mAh. Biasanya tuh aku katakan awet di screen on time 7 jam lewat atau 6 jam setengah, itu tergolong awet untuk kelas 5000 mAh. Tapi di sini malah tembus hampir 8 jam setengah. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang aku sharing pada bagian dukanya. Biar jadi pertimbangan nih buat kalian yang mau beli HP ini, atau buat ya cari tahu aja kekurangan HP ini tuh apa gitu. Keluhan yang pertama itu pada bagian layarnya nih. Aku ngerasa cukup berduka nih di bagian layarnya. Sebenarnya bukan karena model layarnya masih water drop dengan bezel yang tebel gini, nggak kayak HP-HP dari Transsion Holding yang biasanya aku cobain kan udah pansol nih modelnya, tapi sini masih water drop gitu, agak kelihatan jadul. Oke, itu nggak masalah bagi aku guys. Layar 720p juga nggak masalah, dan tadi meskipun ini udah punya brightness yang bagus banget terang, tapi kekurangan pada bagian layar ini refresh rate-nya masih 60 Hz aja. Kalau biasanya aku tuh udah sering guys nyobain HP di harga 1 jutaan, bahkan 1 jutaan kecil itu udah punya refresh rate tinggi guys, yang buat scrolling itu mulus. Ya minimal 90 Hz gitu lah. Buat scrolling tuh enak, licin gitu. Dan HP zaman sekarang juga rata-rata kayak gitu. Tapi di HP ini masih 60 Hz aja. Jadi kalau buat scrolling itu ya agak kerasa sedikit kurang smooth gitu. Agak kayak feel scrolling pakai HP jadul gitu guys. Zaman sekarang itu udah refresh rate tinggi semua soalnya guys. Misal gini-gini tuh kerasa patah-patahnya gitu guys. Jadi kurang mulus. Itu duka yang pertama sih yang aku rasakan waktu pakai HP ini. Oke, lanjut ke duka yang kedua yang aku rasakan, ini keluhannya pada bagian chargingnya yang kerasa lama ya. Ya karena HP ini tuh masih dengan kecepatan charging di 15 watt aja guys. Charger bawaannya juga udah nih kelihatan speknya 15 watt aja. Jadi untuk ngecas lumayan kerasa lamanya guys. Dari baterai 10% ke 100% aku butuh waktu di 2 jam 18 menit. Jadi tergolong ini chargingnya agak nunggu guys. Oke, selanjutnya duka yang ketiga di HP ini pada bagian belum punya fitur NFC guys. Soalnya di HP lain di harga 1 jutaan, apalagi 1 jutaannya tuh mirip-mirip kayak gini, 1,6, 1,7 tuh udah mulai ngasih fitur NFC. Kayak di Xiaomi tuh ada Xiaomi Redmi 13C, kalau di Infinix tuh ada Infinix
Hot 40i ini udah punya NFC, tapi di HP ini belum punya. Jadi ini agak kerasa kurang lah kalau dipakai buat kedepannya, apalagi kalau sering pakai fitur NFC. Jadi di HP ini tuh ya intinya belum ada lah. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian. Suka dukaku pakai Vivo Y17s. Kalau ditanya nih, HP ini worth it atau enggak buat dibeli? Kalau menurut aku HP ini tergolong HP Vivo yang entry level yang worth it banget dibeli guys menurut aku. Karena ini rentan harganya itu menarik banget, mulai di 1,3 jutaan kan sampai 1,7. Punya desain yang cakep, terus HP-nya compact, enak dipegang, terus layarnya juga ini tergolong terang banget di kelasnya. Speakernya meskipun mono tapi kualitasnya bagus. Ini HP punya kamera yang lumayan oke. Terus performanya juga tergolong nggak kayak biasanya yang sering kita dengar kalau HP Vivo entry level yang murah tuh chipsetnya agak kentang. Di sini nggak kayak gitu. Bahkan buat main game aku ngerasain ini lumayan enak. Terus HP ini punya baterai yang awet. Kalau kekurangan atau duka yang aku rasakan tuh sebenarnya bisa dimaklumi sih untuk harga segini. Kayak nggak punya refresh rate, bagi aku sendiri tuh kalau dimaklumi lama-lama ya terbiasa, nggak apa-apa gitu guys. Ya scrolling lama-lama terbiasa soalnya. Terus untuk charging masih 15 watt. Ini sebenarnya juga sangat wajar. Buktinya juga nggak nyampe 3 jam lebih gitu ngecasnya. Masih di 2 jam lebih dikit lah. Kayak charger 18 watt 2,5 jam itu masih oke lah. Nggak lama-lama yang banget gitu. Terus HP ini nggak punya NFC. Lagi-lagi NFC juga belum jadi fitur yang wajib banget untuk HP 1 jutaan. Jadi kalau menurut aku HP ini bisa aku rekomendasikan buat kalian yang kalau nggak mempermasalahkan pada bagian kekurangannya tadi, terus udah cocok sama HP Vivo, carinya Vivo, cari HP ini aja guys. 1 jutaan menurut aku worth it. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa nambahin semua pendapat kalian di kolom komentar. Buat yang pernah pakai juga bisa sharing pengalamannya di bawah guys. Videonya sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye bye guys.